akan ditanya. Nggak ada alasan nanti bilangnya saya sibuk. Wah, saya busy, saya kerja lah ini pagi hari ke kebun, pulang malam nggak sempat didik anak, nggak sempat ngajarkan mereka Al-Quran. Ini bukan alasan. Allah udah permudah. Allah hantar guru-guru. Allah hantarkan Ustadz Wahyudi ke tempat sini untuk meringankan beban kita semua sehingga anak-anak kita bisa baca Al-Quran dengan Ustadz. Betul nggak? Betul. Betul, Ustaz. Masya Allah. Jadi kita akan ditanya. Dan nasihat terbaik bukan dengan lisan kita. Kalau kita ngomong sama anak kita, nak sholat nak, nak puasa nak, nak yo sholat, nah, diingetin sholat, nah jangan buat macam ini, jangan buat macam ini. Tapi kalau kita sendiri nggak buat, apa yang kita nasihatkan akan dilupa. Yang kita omong nih untuk anak kita nanti dalam berapa masa aja dia udah pada lupa dah. Kita ingat nggak? Masih ingat nggak apa nasihat mak bapak kita waktu masih kecil? Lupa kan? Tapi apa yang dilihat itu tidak akan pernah dilupa. Ya, apa yang dilihat. Kalau anak sejak kecil melihat ibunya, melihat bapaknya selalu sholat tepat waktu, bapaknya selalu pergi ke masjid sholat berjamaah, anaknya dibawa untuk pergi ke masjid, ke majlis maulid, ini anak akan ingat terus nih. Walaupun anaknya tidur, kesiannya tidur. Kan? Tak apa, kesian, biar tidur. Anak-anak nih, nanti kalau udah dewasa dia akan ingat, dulu saya selalu dibawa oleh ibu dan ayah saya pergi ke majlis, berjumpa dengan ustadz, berjumpa dengan habib, berjumpa dengan kiai. Saya dibawa ke majlis-majlis untuk mendengarkan maulid. Walaupun sekarang mereka ngomong aja nggak dengar, tapi mereka berpikir, mereka melihat. Nanti mereka akan ingat. Ya, jadi kita ajarkan mereka dengan hal, dengan sikap kita. Kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintakan mereka kepada Rasulullah. Buat jadi Rasulullah sehingga menjadi idola mereka. Ya. Karena sesuai dengan tajuk kita pada malam hari ini, memupuk cinta kepada Rasulullah. Apa? Memupuk ke mana? Menanamkan cinta kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam apapun yang kita buat. Di rumah jangan sampai nggak ada sunnah Rasulullah. Ya, paling nggak hidupkan yang wajib dulu nih. Sholat 5 waktu di rumah hidupkan. Ya, hidupkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai seorang istri keluar kalimat-kalimat kasar, menyakitkan, atau kalimat-kalimat gak baik kepada suaminya. Begitu juga suami, ya, keluar kalimat-kalimat yang indah, yang romantis, gitu kan. Rasulullah bagaimana dengan istri-istrinya? Bahkan Rasulullah main dengan istrinya, berlari-lari di sana. Kalau di luar Rasulullah pemimpin yang ditakuti. Musuh-musuhnya sebulan sebelum jumpa Rasulullah mereka udah ketakutan dah. 1 bulan sebelum jumpa Rasulullah mereka takut. Wah, sebentar lagi kita akan jumpa Muhammad dan para sahabatnya, yang mana mereka tidak takut mati. Bahkan mereka merasa nikmat dan senang dengan kematian, karena akan mendapat syahadah, menjadi syahid, masuk syurga. Sedangkan kita, mereka takut karena mereka cinta dunia, mereka takut mati. Jadi Rasulullah seorang pemimpin yang disegani, seorang pemimpin yang ditakuti. Itu kalau di luar. Kalau di rumah, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana yaf'alu Rasulullah fi baitih?" Wahai ummul mukminin, apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya? Dijawab, "Kana fi mihnati ahli." Ai fi khidmati ahli.
Rasulullah selalu membantu keluarganya, membantu istrinya. Rasulullah yang pemimpin besar, yang makhluk yang paling mulia ini, kalau di rumah jahit baju sendiri. Bajunya kalau lubang dijahit sendiri. Iya. Sandalnya kalau sobek, kalau putus dijahit sendiri. Sahabat ketika duduk di masjid pernah Rasulullah buka pintu, Rasulullah melihat Rasulullah sedang nyapu. Karena rumahnya Rasulullah berdempet dengan masjid. Melihat Rasulullah sedang nyapu. Insan mulia ini nggak malu bantu istri di rumah. Kita pernah nggak bantu istrinya di rumah? Bantu masak gitu, bantu nyapu gitu. Pernah nggak, Bu? Enggak. Masya Allah. Jadi memang suami-suami di sini terbaik lah. Rasulullah selalu panggil istrinya dengan panggilan sayang, dengan ya Humaira, ya Habibati, panggilan mesra. Romantis itu sunnah. Romantis sunnah. Rasulullah romantis. Ini kadang-kadang seorang laki-laki di antara kita ini udah kawin 20 tahun, 30 tahun, pernah nggak satu kali ngomong sama istrinya I love you istriku gitu? Wow, yang laki bilang pernah, yang perempuan jujur pernah nggak? Untuk banyak yang enggak. Udah bertahun-tahun nggak pernah satu kali pun ngomong I love you, sayang, aku cinta kamu. Ini perlu. Ini sunnah dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tampakkan kalau cinta, kalau sayang sampaikan. Kalau kita nggak suka, kita sayang, tutup. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menutup rasa benci segera memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan orang lain. Ini kalau kita marah, istighfar. Kalau kita sedang marah nih, kita sedang marah dengan istri kita, ambil bunga, masukkan dalam bilik, beritahu I love you istriku. Sedang marah nih, buatnya macam itu, pernah nggak? Nah, kita buat nanti ya. Nanti pulang dari sini yang laki-laki jadi romantis dah. Begitu juga istri, ya juga jangan malu untuk memulai mengatakan yang lembut. Jangan sampai suami tengok, suami lihat, kecuali istrinya dalam keadaan cantik, baunya harum, nggak mau dengar, jangan tahu suaminya selalu dengar omongannya yang baik-baik aja, yang lembut, jangan ngangkat suara. Bisa, pasti bisa. Jangan suaminya udah capek dari kebun kan Pak, pulang-pulang istrinya bau bawang. Waduh, udah capek, pening, tambah pening lagi, pusing ya. Ayuhal hadirun, ini sunnah. Dan inilah ajaran Rasulullah, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ada satu orang datang sama Rasulullah. Ya, dia bilang, ya Rasulullah, inni uhibbu fulan. Ya Rasulullah, aku jatuh cinta sama orang itu. Ya. Dia ngomong nih, dia tanya, ya Rasulullah, aku cinta sama orang itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tanya, hal a'lamtaha? Kamu udah kasih tahu ke dia? Oh, enggak Rasulullah, aku malu. Dia jatuh cinta, tapi dia malu untuk mengatakannya. Kata Rasulullah, a'limha, kasih tahu. Terus disampaikan. Karena kalau sayang memang perlu dikasih tahu. Begitu juga yang belum kawin nih. Kalau udah ada girlfriend, udah ada pacar, kasih tahu. Kalau diem, malu-malu diambil orang nanti kan. Insyaallah. Ayuhal hadirun. Begitu juga ini bukan hanya dengan anak dan suami dan istri, tapi juga dengan orang tua kita. Orang tua dengan anaknya. Bagaimana kita perlakukan anak kita? Jangan anak kita jatuhkan, kita marah, kita ya Allah, terkadang kita caci anak kita. Apalagi seorang ibu, jangan, jaga mulutnya Bu. Jangan sampai ngomong hal-hal yang gak baik sama anak kita. Apapun dia anak kita Bu, darah daging ibu, betul.
apa yang keluar dari lisan seorang ibu itu doa. Doa ibu kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Pasti terkabul, pasti diterima oleh Allah. Kalau sudah keluar dari lisan terus langsung menembus langit ketujuh, langsung ke Sidratul Muntaha, langsung sampai, langsung didengar oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ngomong yang kasar. Anak kita salah dikit ya, baru nggak sengaja mecahin piring, kita udah marah-marah. Anak durhaka, celaka. Aduh, jangan, kesian. Ya, doain Allah ya hadi, Allah ya akbar. Jadi anak pandai nanti. Gitu. Kayak ada satu kisah. Namanya Bahlul. Tahu Bahlul? Hah? Siapa tuh? Bahlul itu wali. Ini nama orang nih. Ada orang tua selalu manggil anaknya kalau nakal, ya Syatir, ya Bahlul. Syatir tuh pinter, Bahlul itu nama seorang wali ya. Nanti Ustadz akan ceritakan. Ya, jadi kalau marah nih Bahlul, bukan bodoh kamu, nggak bodoh, jangan. Nanti anak jadi bodoh betul. Ya, celaka, jadi celaka betul. Karena anak, ya Syatir. Dibilang, wahai anak yang pinter, ya Bahlul. Wahai Bahlul ini wali dulu, saking pinternya sampai dia namanya Amir Al-Bahlul. Betul Ustaz. Kok apa yang BG? Nggak tahu dah. Itu urusan kalian dah. Anda tak ikut campur kalau itu. Itu mah Bahlul. Astagfirullahaladzim. Tak ikut campur saya yang itu, Bu. Ini saya mau sampaikan ini betul-betul seorang ibu ini doanya mustajab. Oke, pernah dengar kisah apa itu? Maling kundang. Maling si maling kundang. Maling kundang anak durhaka. Bukan. Ini bukan hanya anak durhaka kisahnya, tapi juga kisah seorang ibu yang nggak sabar. Ibunya mendoakan untuk maling kundang, ya coba didoain yang baik. Mustajab kan doanya. Jadi ada apa tuh di sana? Ada apa mau? Boleh lagi, sikit lagi. Ya, tuan-tuan, puan-puan. Jadi kita hidupkan sunnah. Yang paling penting sekarang ini, mari kita hidupkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Kita belajar dari para sahabat Nabi, bagaimana mereka semua berkorban dan berjuang demi Rasulullah. Mereka semua mengorbankan jiwa raga mereka untuk Rasulullah SAW. Ketika ada Rasulullah SAW pergi peperangan, ada seorang wanita Ansariyah. Dia nunggu di pintu Madinah. Dia tunggu dia nunggu kapan pulangnya Rasulullah bersama para sahabatnya. Ini di peperangan Uhud. Ditunggu sampai akhirnya Rasulullah datang dengan para sahabat. Sahabat-sahabat masuk. Yang pergi bersama Rasulullah, bapaknya ikut pergi berperang, saudara dia ikut pergi berperang, anak dia, suami dia pun juga ikut pergi berperang. Kemudian ketika pulang, para sahabat ditanya, kaifa kana Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Sahabat ngomong, bapakmu udah mati, syahid. Abuka ustushhid, bapak kamu telah mati syahid. Dia bilang, kaif kana Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Dibilang, suamimu pun ikut mati juga. Saudara kamu pun mati juga, meninggal suaminya, meninggal bapaknya, meninggal saudaranya, tapi yang ditanya selalu Rasulullah dan Rasulullah. Sampai dia akhirnya melihat Rasulullah datang, sahabat mengatakan Rasulullah dalam keadaan baik. Kemudian Rasulullah datang, dia bersyukur dan ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah, yang penting bukan engkau yang kena musibah ya Rasulullah, maka itu kecil.
asal Rasulullah gembira, asal Rasulullah sehat, itulah yang diharapkan oleh para sahabat. Ini seorang wanita salehah. Ada seorang ibu punya 2 anak. Anaknya datang kepada Rasulullah mau ikut berjihad fisabilillah. Tapi Rasulullah lihat dia masih kecil, umurnya belum umur balik lagi. Dia masih kecil. Kemudian Rasulullah bilang, pulanglah, pulang. Kamu berbakti aja sama ibumu. Dia 2 anak ini pulang nangis. Wah Ummah, aku tak boleh ikut perang lah nih. Kemudian, apa? Kamu gak boleh ikut perang, gak boleh ikut berjihad. Datang ibunya. Ibunya yang pergi protes sama Rasulullah. Ibunya pengen anaknya pergi berjihad, padahal jihad ini berat, yang dikorbankan nyawa nih. Tapi ibunya datang, ya Rasulullah, kenapa kau tak izinkan anakku untuk berjihad? Rasulullah bilang, ya kan anak kamu masih kecil. Dia masih kecil, tapi dia lebih hebat daripada orang-orang yang besar. Dia mampu untuk berperang, ya Rasulullah. Ibunya bela anak-anaknya, pengen anaknya untuk pergi berjihad. Kemudian Rasulullah bilang, apa yang kalian boleh? Apa yang kalian bisa? Ya Rasulullah, aku boleh memanah. Ya Rasulullah, aku boleh bergulat. Kalau gitu silahkan, coba dulu. Kemudian mereka berdua bergulat dan dua-duanya terlihat mempunyai kemampuan untuk berperang. Maka Rasulullah izinkan untuk perang. Ketika dalam peperangan, ketika itu peperangan Badar, ini anak kecil bukan di belakang sofnya, paling depan, duduk di paling depan. Masuk menejang semua sof, dia pingin paling depan. Kemudian di samping dia ada Abdurrahman bin Auf. Dipanggil, ya Abdurrahman. Siapa yang namanya Abu Jahal? Tanya nih anak kecil tadi, mana yang namanya Abu Jahal? Arini Abu Jahal. Kasih aku tahu mana yang namanya Abu Jahal. Abdurrahman heran, kalian masih kecil lah. Jangan, balik sana, pulang. Untuk apa kalian cari Abu Jahal? Hari ini, kasih tahu aku. Kamu akan tahu apa yang akan aku perbuat sama dia. Dialah orang yang selalu mencaci Rasulullah. Dia adalah musuh terbesar Rasulullah. Aku ingin membunuhnya. Anak kecil. Kata Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf, tak apa. Nanti dalam peperangan kamu akan tahu siapa itu Abu Jahal. Dalam peperangan, ketika peperangan berkecamuk seperti itu, ini anak kecil tidak sedikit pun mundur. Maju dan maju sampai akhirnya terlihat Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf mengatakan, tuh lihat tuh, mereka lah Abu Jahal. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Kedua anak ini. Dan mereka ingin membuat Rasulullah gembira. Dia lari pergi ke Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qatalna Abu Jahal. Akulah yang membunuh Abu Jahal. Yang satu namanya Mu'ad, yang satu namanya Mu'awidh. Yang Mu'ad mengatakan, aku yang membunuhnya. Mu'awidh mengatakan, tak, aku yang membunuhnya. Mereka ingin membahagiakan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, arini sayfakuma, mana pedang kalian? Ditunjuk. Ternyata dua-duanya ada bekas darah. Katanya, kalian berdualah yang mendapatkan pahala itu. Subhanallah. Mereka selalu berusaha ingin membuat Rasulullah tersenyum, membuat kekasihnya gembira. Kita pun juga ingin untuk membuat Rasulullah tersenyum, membuat Rasulullah ridha kepada kita. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, berusaha untuk niatkan semuanya ingin membahagiakan Rasulullah. Di rumah, seorang istri masak, niatkan untuk membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak, berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada anak-anak, dapat pahala. Niat ibadah. Pergi ke kebun, bekerja, cari uang, niatkan untuk mencari yang halal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul halal wajib. Talabul halal wajib, mencari rizki yang halal itu wajib. Bukan hanya Islam itu bukan hanya sholat aja yang wajib, bukan hanya puasa, tapi kita keluar, kita kerja, kita mau bersabar dalam bekerja, dan kita mau menjaga amanah kita.
mencari yang betul-betul halal untuk makan keluarganya, untuk mendidik anaknya, untuk nyekolahkan anaknya. Jangan dari barang yang haram, jangan. Kesian anak kita. Daging nih yang tumbuh dari daging di tubuh kita yang berasal dari makanan yang haram, maka itu neraka itu tempatnya itu. Tapi ketika kita bekerja mencari yang halal, maka Allah beri keberkahan. Rizki itu bukan dari gaji, rizki dari Allah. Min haitsu la nahtasib. Gaji itu termasuk di antara rizki. Tapi kita minta pada Allah rizki yang barokah, rizki yang barokah. Barokah itu bukan berarti harus banyak. Barokah itu walaupun sedikit tapi cukup, selalu cukup. Mau perlu apa saja cukup. Gajinya sedikit, pengen haji cukup, pengen umroh cukup. Wah, itu berkah, betul nggak? Kan kita nggak harus dari gaji kita. Siapa tahu ada orang kita yang dapat rezeki boleh pergi haji semuanya, insya Allah, amin. Dan yang berkah itu adalah yang membawa kesehatan untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang menerjang saja, dia nggak peduli dengan halal ke haram, tapi makanan yang haram, rezeki yang haram yang kita bawa pasti akan membawa masalah. Nanti keluarganya ada yang gaduh, antara suami istri nggak harmonis, antara anaknya yang nakal, yang durhaka, antara tiba-tiba kena sakit, tiba-tiba kena musibah. Apa sebab? Karena kita masukkan yang nggak halal ke rumah kita. Kita perhatikan dulu, jangan sampai lah. Kita jaga jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita, istri kita, atau diri kita sendiri makanan kecuali yang betul-betul halal. Usahakan. Rasulullah pernah menceritakan seorang kana rajul yutilu safar ash'af aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab ya rab. Ada satu orang musafir, dia bepergian di padang pasir. Padahal musafir ini biasanya doanya mustajab. Dia sudah dalam keadaan safar, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan tubuh yang terkena dengan debu macam itu. Dia mengangkat tangan, dia minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia minta kepada Allah. Harusnya Allah kabulkan nih doanya. Tapi Rasulullah bilang wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram. Tapi dia masih makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya masih haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Mana mungkin Allah mau mengabulkan doanya? Kalau doa kita terkadang masih belum dikabulkan, Allah udah janji itu. Kan ud'uni astajib lakum, minta pasti aku akan kabulkan. Tapi kenapa doa kita nggak dikabul-kabulkan? Kita minta ada satu hajat yang penting yang kita inginkan belum lagi terkabul. Apa sebab? Jangan salahkan Allah, Allah pasti akan kabulkan. Tapi makanan kita masih haram, perbuatan kita masih banyak yang berbuat haram, mata kita masih haram lagi, ya. Jadi kalau kita mau membuat bahagia Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah jalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Hidupkan ya kewajiban kepada kita, diantaranya adalah solat, puasa yang baik. Kalau sudah waktunya berzakat, berzakatlah. Yang mampu untuk pergi haji, pergilah haji. Jalankan syariat Islam dengan baik. Baru setelah itu kita perbanyak dengan berbuat sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita selalu menjalankan sunnah, sampai Allah akan sayang kepada kita. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mau menghidupkan sunnahnya. Hidupkan di rumah kita, hidupkan di berkumpul di kampung kita, hidupkan dimanapun kita berada. Untuk kita dapat mencintai Rasulullah SAW, itu baru bukti kita cinta Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk insan yang paling indah, paling baik,
wa ma min bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu keindahan pun, kecantikan pun, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai yang seperti itu juga, atau bahkan lebih. Kalau ada nabi yang paling ganteng di muka bumi ini, dek, nabi siapa dek yang paling ganteng dek? Tuh kan, nggak tahu? Yang betul dapat hadiah 2.000. 2.000 ringgit ya, dari 2.000 itu ada 5.000 ke 2.000 itu tuh. Ada 2.000. Hah? 50. Nanti kalau pertanyaannya susah dapat 50, nanti anak yang ngambilin ya. Mau nggak dapat? Nabi siapa yang paling ganteng? Tunjuk tangan, semua jawab. Kena tunjuk tangan. Nabi Yusuf dari jawab dah. Semua banyak jawabnya tadi. Masa dikasih 2.000 semua? Habis. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad siapa yang lebih ganteng? Nabi Muhammad. Ada yang bilang Nabi Muhammad, sana bilang Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih ganteng lagi, lebih handsome lagi, lebih indah lagi. Apa sebab? Kalau Nabi Yusuf itu mendapat dari setengah keindahannya Rasulullah. Setengah itu perempuan-perempuan ngelihat wajahnya Nabi Yusuf, motong-motong tangannya. Betul, pernah dengar kan ceritanya kan? Ngelihat mukanya Nabi Yusuf, motong tangannya. Gimana kalau ngelihat mukanya Nabi Muhammad? Bukan tangan yang terpotong-potong, hati yang terpotong-potong. Indah luar biasa. Rasulullah indah. Tapi kenapa tidak ada yang motong tangannya di hadapan Rasulullah? Tidak seperti Nabi Yusuf. Karena Rasulullah mukanya tertutup dengan haibah, dengan nur, dengan wibawa. Jadi sahabat-sahabat nggak ada yang mandang Rasulullah mukanya nunduk semuanya. Kalau ada di hadapan Rasulullah semuanya nunduk, seakan-akan di kepalanya ada burung. Nunduk semuanya, nggak berani untuk memandang Rasulullah siapapun dia. Hebat nggak? Mana yang lebih hebat, Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad? Nih, sekarang dapat 5.000. Tapi nunjuk tangan, jangan teriak. Nanti Nabi siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Enggak ada. Tuh siapa tuh? Ya tuh, jauh sangat. Siapa? Nabi Isa. Ustaz, bagi Ustaz itu Ustaz. Bagi. Masya Allah. 50. Bagi duit. Bagi sepeda ya. Mau pertanyaan lagi nggak? Berapa itu Ustaz? Hadiahnya Ustaz? Wow, 50. Nak ke tanah? Nah, betul. Ayo dah. Apa dia? Kak Ros. Kak Ros. Sekarang pertanyaan lagi. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah bisa nggak? Enggak. Tadi katanya Rasulullah paling hebat. Tidak ada satu nabi punya mukjizat kecuali Rasulullah punya yang seperti itu atau lebih. Betul? Pemimpin para nabi bisa. Apa buktinya? Buktinya dulu Rasulullah ketika di masjid selalu khutbah ada mimbar dia dari kayu. Ada seorang datang membuatkan mimbar yang lebih cantik, lebih bagus. Mimbar yang lama di ujung. Mimbarnya bisa nangis. Haninul jid'il ladhi. Haninul jid'. Semua sahabat dengar nih. Semua sahabat dengar. Dengar tangisan. Apa? Tangisan mimbar yang dari kayu tadi. Didatangi sama Rasulullah. Kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, aku dulu gembira, kamu selalu bersamaku, kamu selalu duduk di atasku, kamu selalu berceramah denganku. Sekarang kamu sudah ada mimbar yang baru, maka aku udah gak dipakai lagi. Kata Rasulullah, kamu mau aku tanam di dunia, tumbuh lagi, atau mau aku tanam di surga?
Dia jawab, bal fil jannah, di surga aja ya Rasulullah. Rasulullah ngomong sama sahabatnya, syuf, ini benda mati, tapi dia lebih pandai, dia milih surga daripada dunia. Hidup, betul nggak bisa nangis. Wah, ini hadisnya mutawatir, sahabat semua melihat dan mendengar. Dulu ketika peperangan Khandaq, Rasulullah pernah diundang sama seorang Yahudiyah, seorang perempuan Yahudi, dikasih makan kambingnya udah disembelih, udah dibakar, udah dikasih bumbu, udah dikasih kecap. Dulu nggak ada kecap ya, udah dikasih bumbu nih, udah dibakar nih, tapi dikasih racun supaya dia orang Yahudiyah ini pengen membunuh Rasulullah, pengen meracun Rasulullah. Ketika dipegang sama Rasulullah, hidup. Kambing ini hidup lagi. Kambing bisa ngomong. Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmum. Ya Rasulullah, jangan kau makan aku nih beracun. Hidup lagi, udah mati kambingnya, udah dimasak. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah dikubur 3 hari, dibangkitkan, mengatakan gom bi'idni Rabbi. Namun ini Rasulullah menghidupkan kambing yang sudah dimasak. Mana yang lebih hebat? Rasulullah SAW. 50.000 lagi, satu terakhir ya, udah capek ibu-ibu, udah gini semua, nggak semangat. Terakhir 50.000 ke 10.000. Hah? Wah, Masya Allah, ustadznya baik 50 terus dapetnya. Nabi siapa nih? Satu lagi nih, Dek. Ini adik-adik nih. Nabi siapa yang bisa membelah laut? Banyak banget yang jawab. Udah batal. Kan tunjuk tangan dulu, jangan. Ya nanti deh, waduh, udah tak pulang, yang ini kasih 5.000-an aja semua jawab. Nanti dulu deh. Nah, tunjuk tangan, diem. Nah, nanti kita pilih. Udah kan nanti teriak Musa tadi. Oh, sini, bagi duit sini. Ini 5.000-an aja, satu kesianat wala isu. Atau khamsa alaf masakin haula ta'ala, kesian nih anak-anak nih, bagi deh 5.000-an. Sini, maju. Oh, happy. Jangan semua. Ya, bubar dah. Nggak jadi ceramah, Habib. Ya, nanti dulu. Waduh, nggak jadi ceramah. Ente nggak pada jawab, duit berebut. Yaudah, kita tutup dah. Kesian ustadznya. Udah duduk yang baik. Kita tutupnya dengan doa. Alhamdulillah. Oke, cepatnya tadi. Siapa yang bisa belah lautan? Nabi Musa belah lautan pakai apa? Pinter gitu, teriakannya manfaat. Pakai tongkat. Nabi Muhammad bisa nggak belah lautan? Betul. Buktinya ada nggak? Pernah nggak Rasulullah belah lautan? Apa yang dibelah? Pandai. Ali dapat 50.000. Rasulullah belah bulan dengan telunjuknya. Kan Rasulullah belah bulan, dibelah mana yang lebih hebat? Bulan ke laut? Bulan lebih besar, lebih tinggi. Subhanallah. Udah itu aja dah. Nanti habis duitnya. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah. Semoga Allah jadikan anak-anak kita ini penerus perjuangan Rasulullah. Sebelum saya tutup, saya wasiat lagi yang terakhir, Bu, Pak, jaga anak-anak, ingatkan selalu pada Rasulullah.
selalu bawa ke ustaz. Wajibkan anak-anak kalian di rumah wajib pergi ke ustaz untuk belajar ngaji. Iya ustaz. Ngajinya dari maghrib isya kapan saat waktunya? Subhanallah. Setelah asar sampai jam 6 adik-adik wajib ngaji tahu. Kena pintar baca Al-Quran ya. Iya, semuanya ibu-ibu juga kena sayang sama ustadznya, bapak-bapak kena cinta, kena hormat sama guru. Inilah yang mengajarkan anak kita, yang mendidik anak kita. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku adalah hamba sahaya, budak bagi mereka yang mengajarkan aku satu huruf saja, apalagi mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Ya, tolong semuanya mari kita bantu Ustaz Wahyudi, kita sayangi, kita bantu, kita sokong, kita tolong ya Ustaz semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita di malam hari ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua insyaallah, mempermudah semua urusan kita insyaallah, memberi semua yang hadir rezeki yang banyak, rezeki yang berkah tanpa harus susah payah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Tidak satu pun di antara kita berdiri dari tempat ini kecuali telah diampunkan dosanya, dikabulkan hajat-hajatnya insyaallah. Allah panjangkan umur guru-guru kita, orang tua kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Ada keluarga kita, sanak famili kita, saudara mara kita ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah di malam yang mulia ini, di malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.